يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا Wahai orang-orang iman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti lantaran setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. يا من بجمالك علمت الإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, yang kami hormati Bapak Ustaz Al-Qadir, yang kami hormati para kasih dan Kasubagdir Kejaksaan Negeri Balikpapan, para jaksa fungsional dan seluruh pegawai serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan. Kepada Bapak disilahkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amana bi nikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallamu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Dasar Latif Doktor Sarjana Sosial, Sarjana Agama, MSI Majelis dan SI, Insya Allah luar biasa ilmu Ustaz. Yang kami banggakan dan saya hormati juga para pejabat struktural dari Balikpapan dan pegawai. Izin Bapak kami perkenalkan sedikit bahwa kami Kejaksaan Negeri Balikpapan kurang lebih berjumlah 100 orang. Insya Allah hari ini kami mohon kesediaan Ustaz memberikan pencerahan bagi kami, memberikan sedikit ilmunya di waktu yang sempit ini kepada kami dalam hal pelaksanaan tugas kami di Kejaksaan Negeri Balikpapan. Hadir saat ini mungkin hanya 85 sampai 100 orang. Tapi saya pastikan Ustaz, acara ini akan kami upload di media sosial kami. Jumlahnya kurang lebih di YouTube kami 1.500, di Instagram kami kurang lebih. Insya Allah kita akan upload ini Ustaz untuk perbaikan, terutama bagi kami keluarga besar Kejaksaan Negeri Balikpapan. Saya rasa demikian Ustaz yang saya sampaikan. Mohon perkenannya berikan kami bimbingan dalam bertugas. Kemudian nanti di akhir kami juga mohonkan doa Ustaz bagi kesejahteraan dan keberkahan keluarga besar Kejaksaan Negeri Balikpapan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Acara selanjutnya adalah tausiah dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak
legislatif. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka jari yang saya hormati, dari ratusan ayat dalam Al-Quran, ayat ini yang selalu diulang-ulang di khutbah Jumat. Diulang-ulang sejak 1400 tahun yang lalu. Kenapa ayat ini diulang-ulang? Kan banyak ayat dalam Quran. Kenapa ayat ini diulang-ulang? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah tahu banyak orang takwa pencitraan. Banyak orang cuma gimmick-gimmick Islamnya. Demi kepentingan politik, kekuasaan, dia pura-pura berislam. Maka Allah ingatkan sejak 1400 tahun yang lalu. Takwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah juga ingin ingatkan, wahai Das'at, kamu mengaku Islam, kamu mengaku Muslim, tapi hati-hati, belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, lagi selingkuh kena serangan jantung. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba, sakau mati. Insya Allah tidak mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan tidak membawa Islam, hubbi aklil haram, hobi dan suka memakan barang haram. Maka Allah ingatkan, kalau di sini insya Allah tidak ada dapat serangan fajar ketika pilkada. Tidak ada. Tapi bisa jadi menjadi tim sukses. Maka Allah selalu ingatkan ayat ini tiap Jumat. Karena Allah menginginkan kepada kita, jangan sampai kalian mati dalam keadaan tidak membawa keislaman. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati informasi tentang acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Sebab setan itu paling tidak mau kalau umat Islam dengar ceramah. Kenapa? Bocor soalnya. Dia bujuk kita, tidak usah kau datang, sudah jam pulang ini. Tidak usah kau datang. Sudah saatnya pulang ini. Karena Bapak takut sama Pak Kajari, ya datanglah ke tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia bujuk lagi kamu. Tidak usah kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, masuk golongan orang-orang yang kena godaan setan. Ini bagaimana mau dengar ceramah kalau Bapak Ibu sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Saya tidak tahu lagi, bukan lagi teman golongan setan. Ya, simpan dulu HP-nya Pak, simpan dulu kita dengar ceramah. Insya Allah sebentar saja. Ya, Ustadz kita mau rekam. Kalau Bapak Ibu rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya juga bising. Bagaimana caranya? Tuh ada kamera saya bawa. Khusus saya bawa Pak. Tapi kau bawa pulang kameramu, don't worry. Nonton YouTube. Gaspol Kejaksaan Negeri Balikpapan. Nah, sudah itu jangan lupa like and share. Kan? Kalau Bapak di YouTube tadi kurang lebih katanya 1.500, saya viewer saya di YouTube Pak sekarang ini dari semua penceramah di Indonesia, saya paling tinggi. Sudah lebih 600 juta Pak. Alhamdulillah ya.
Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Kita datang di sini, saya lihat peringatan Isra Mi'raj. Tiap tahun kita selalu lakukan Isra Mi'raj. Tapi makna dari peringatan itu masih jauh dari pelaksanaannya. Pertama, Nabi itu Pak Kajari diisrakan pada saat beliau dalam keadaan tahun duka cita. Jadi kalau Nabi lahir disebut tahun gajah, karena ada gajah. Kan? Kalau Nabi Isra Mi'raj disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Dua orang meninggal yang paling dicintai Nabi dan mencintai Nabi. Pertama, paman beliau, Abu Talib. Sangat mencintai Rasul. Orang mau menyerang Nabi pada saat itu tidak berani terang-terangan karena masih ada Abu Talib. Yang kedua, Siti Khadijah. Istri beliau paling kaya di Mekah. Ibu Bapak tahu, itu Siti Khadijah bangsawan terkaya di Mekah. 2/3 barang mewah di Mekah waktu itu miliknya Khadijah. Bayangkan, kaya sekali. Sudah 2 kali janda, menikah dengan Rasul, usia 40 tahun, Nabi waktu itu 25 tahun. Sudah 2 kali janda. Dan meninggallah orang yang tercinta ini sampai disebut tahun duka cita. Begitu sedihnya Nabi, Bu, sehingga Nabi bersabda, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri penghuni surga itu perempuan. Jadi kalau misalnya saja nih Bu, misal ibu lebih dulu meninggal toh, ibu lebih dulu. Pasti orang meninggal. Misal aja ya Bu, ibu lebih dulu meninggal dari suami. Suami berduka. Ya Allah, kenapa istri saya ini meninggal? Meskipun suka ngomel, tapi aku sangat mencintainya. Dia selalu mengurusku 24 jam. Wah, aku mencintainya ya Allah. Itu ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya Bu, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar sembunyi berteriak, merdeka! Nah, dalam keadaan duka itu, maka Allah kasih hadiah. Ya? Hadiahnya sholat. Tapi sebelum berterima hadiah sholat, Nabi diperlihatkan oleh Allah chapter-chapter kehidupan. Bagian-bagian kehidupan. Dalam hidup ini Bu, banyak sekali sifat jahat. Banyak sekali sifat baik. Tapi hanya sedikit yang Allah perlihatkan chapternya kepada Nabi. Satu di antaranya, Nabi diperlihatkan oleh Allah, ada bapak-bapak disodorkan daging. Kira-kira kalau di Amerika, daging barbeque. Yang sudah matang, harum, nikmat. Di sampingnya, daging bernanah, bau, busuk, berulat. Suruh pilih. Pilih kau. Laki-laki ini memilih daging yang berbau, busuk, berulat. Dia makan. Nabi berkata, Jibril, siapa itu? Kalau di Makassar, beleng-beleng sekali itu. Beleng-beleng itu Pak Kajari bukan bodoh. Kalau bodoh itu dia tidak tahu. Dalam pidana kan orang-orang tidak tahu tidak dapat hukum. Beleng-beleng itu tahu tapi dilakukan. Nah, misalnya kalau ada jaksa membela orang salah, itu beleng-beleng namanya itu. Ya kan kau tahu salah tapi kau bela. Nah, tapi kalau ada jaksa menuntut atas nama negara supaya diponis seadil-adilnya sesuai perlakuannya, itu jaksa yang top akan menjadi penghuni surga sama-sama kita nanti. Kata Nabi, bego betul itu. Dia tahu bangkai, dia tahu busuk, dia tahu berulat, kok dia pilih? Kenapa bukan yang harum? Siapa itu? Jibril menjawab, itulah suami yang punya istri halal, tapi dia pergi selingkuh. Berisan diri apa? Ya, berisan. Dia tahu ada istrinya, menengoknya adalah halal, melihat foto istrinya adalah ibadah dan halal, dia pergi foto selebriti yang seksi. Nah, itu beleng-beleng itu. Ya. Kalau tidak suka istri, bukan dengan memperlakukannya dengan kasar, bukan pergi selingkuh. Tapi gimana caranya, Ustaz? Ada tahapnya. Pertama, nasihati. Sudah nasihati, belum mempan, bisa tempat tidur. Tahap kedua. Belum juga mempan, bawa kembali ke orang tuanya. Masih juga tidak mempan,
baru ajukan gugatan cerai pertama. Itu ada tahapnya, bukan ditempeleng, bukan diperlakukan secara tidak manusiawi. Ya herannya bertengkar, hamil lagi. Bisa banyak kejadian. Bukan. Tapi istri saya jelek, Ustaz. Itulah takdirmu. Jelek istriku, jodohmu, bos. Kenapa paling kau pilih kalau kau bilang jelek? Jelek, Ustaz. Allah Maha Adil. Karena kalau dia cantik, dia pasti malu jalan sama bapak. Kenapa? Karena bapak juga jelek. Itu sudah. Nah, banyak yang dilihat. Apalagi yang dilihat oleh Nabi? Ada lagi orang dilihat oleh Nabi. Tangannya tangan manusia. Mukanya tikus. Nabi bertanya, siapa itu Jibril? Cakep betul badannya. Kok kepalanya tikus? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka barang inventaris kantor kejaksaan negeri. Sudah Pak, beresan sudah ditulis sama Pak Kajari, inventaris kantor kejaksaan negeri Kota Balikpapan. Ada di rumahnya. Nanti siap-siap kok jadi tikus. Siap-siap jadi tikus. Dan Pak Kajari yang saya muliakan, di akhirat kelak, semua itu barang bukti yang Bapak bawa, yang disita tapi Bapak ambil, disuruh pikul itu nanti. Ini kalau Bapak masih percaya bakal mati. Kalau Bapak tidak percaya lagi mati, ya sudah gaspol nih. Kalau Bapak masih percaya pasti mati, dengar ini baik-baik. Menurut informasi dari Nabi, semua barang-barang yang diambil tidak sah, disuruh pikul Pak. Baru orang lewat. Bayangkan dari Adam sampai kiamat berapa triliun itu Pak manusia. Suruh pikul. Lewat mitu satpol PP kasihan. Lewat mitu security kejaksaan. Oh, ternyata Bapak yang ambil. Saya yang dipecat kasihan. Hati-hati Pak. Jadi Bapak yang ada ambil barang-barang negara, kembalikan besok Pak. Sebelum berperkara kembali Pak. Bapak bisa lolos di dunia, tapi hakul yakin tidak ada yang bisa lolos di hadapan Allah. Perkara kecil barangkali tapi seling. Kertas 1 rim. Tapi tiap bulan berarti 12 rim. Dilarang menyebut teman. Ya kan? Barangkali Bapak ambil, ya, tegel sisa-sisa renovasi. Ya, nggak boleh Bapak ambil, bukan haknya Pak. Saya dikasih sama Kajari, bukan miliknya Kajari itu. Milik rakyat Indonesia. Itu godaan setan. Ambil aja itu atap. Daripada tinggal. Itu tidak boleh Bapak ambil. Orang berislam, orang baik agamanya, jangankan yang nyata-nyata bukan milik kita saja kita mampu tahan. Contoh, Bapak puasa, jam 12 siang, nasi halal atau haram? Nasi halal atau haram hukumnya? Halal. Tapi jam 12 siang? Halal. Halal. Tapi bukan jam 12 siang, batal. Tunggu dulu. Maghrib baru boleh. Itu orang beragama. Halal aja mampu dia tahan dirinya. Istri di rumah halal atau tidak? Halal. Jam 12 siang? Nggak boleh. Tunggu dulu. Boleh kau pakai buka puasa. Maghrib. Allah tahu. Itu orang beriman. Jangankan yang haram. Halal saja mampu dia tahan dirinya. Maka Bapak Ibu, jadikan lembaga kejaksaan ini tempat Bapak Ibu mengabdi sebagai abdi negara yang bisa memperbanyak amal timbangan kita nanti. Bapak yang saya muliakan, orang masuk surga itu Pak bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, mana ada isinya surga? Mana ada isinya surga? Kecuali Muhammad SAW. Kenapa? Tidak ada orang tidak punya dosa Pak.
Ini di depan saya. Aduh, muka-muka penuh dosa juga kita ini, Pak. Ini yang bicara. Bapak pikir saya tidak punya dosa? Dosa saya paling banyak, Pak, dosa mata. Saya hobi jogging, Pak Kajari. Tapi begitu saya turun dari mobil, habis saya punya amal. Sebelah kanan paha, sebelah kiri dada, di depan kita, Pak. Aduh, dia bilang orang, kenapa kau lihat Ustaz? Barang bagus sini. Pasti dilihat. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahalanya, ditimbang keburukannya, timbang punya timbang. Itu sebabnya ada 2 malaikat, Pak. Ada malaikat pencatat amal di kanan, ada malaikat pencatat dosa di kiri. Ditimbang. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,5%, masuk surga. Jadi kalau Bapak yakin banyak dosamu, harus lakukan lebih banyak kebaikan. Kalau hobi dosa, malas kebaikan, labek kok masuk. Silahkan masuk neraka, Pak. Dan yakin di akhirat tidak ada istilah berlaku sopan di hadapan hakim. Tidak ada. Diponis ringan karena berlaku sopan. Tidak berlaku. Tidak berlaku di akhirat itu. Sopan santunmu di dunia dilihat, bukan di dalam pengadilan. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kumpulkan amal dengan menegakkan keadilan. Bapak wajarlah kalau membela orang. Ya banyak berduit, membela pasal dibelok-belok sedikit. Bagaimana supaya kena? Bapak dapat 5 miliar. Mungkin Bapak lolos. Tapi Allah murka. Akhirnya apa? Anak kepala batu. Lain dikata, lain dia lakukan. Istri lebih kejam daripada apa itu? Pengawas kejaksaan. Apa namanya itu? Apa itu? Kalau polisi kan propam. Itu baru kita sedikit 1 jam. Di mana kau? Di mana kau? Saya di kantor. Video call dulu, video call. Apa enaknya jadi suami kalau kita sudah diperlakukan istri seperti itu? Tidak ada lagi bawa kita, Pak. Pulang kau. Wah. Tunggu dulu. Apa tunggu? Pulang kau. Itu gara-gara Bapak suka kasih makan uang haram istri. Keras hatinya. Mungkin ada orang kita bela, Pak. Hanya curi ayam, kasihan. Dia jual-jual. Mungkin karena tuntutan hidup. Bukan juga mau memperkaya diri. Dia jual sesuatu yang dianggap, ini binatang dilindungi, kenapa kau jual? Kasihan. Dicarikan masalah. Tapi karena Bapak hadir, ini kasihan ini orang. Ini bukan mau melanggar hukum, ini karena ketidaktahuan. Tapi fakta hukumnya dia menjual. Bapak bantu, dan akhirnya diberikan hukum yang ringan. Karena ketidaktahuannya, dia datanglah kasihan bawakan kita gula merah. Barangkali 4 bungkus gula merah dibawakan. Tapi dia tulus dan ikhlas. Itu yang membuat Allah tersenyum kepadamu. Bapak saudara-saudara sekalian, tegakkan keadilan. Bapak di pundaknya. Saya hanya bisa ngomong. Tidak bisa menegakkan keadilan di pengadilan. Bapaklah yang punya hak. Maka keliru kalau Allah kasih amanah. Bapak tidak lakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dilihat oleh Nabi. Banyak dilihat Nabi, tapi waktu terbatas. Apalagi ada lagi dilihat oleh Nabi, tangannya tangan manusia, badannya badan manusia, tapi sayang, mukanya, kepalanya anjing. Nabi bertanya, siapa pula itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang disogok dan menyogok. Ya, silakan bapak-bapak. Kalau bapak pernah, ya saya tidak bersakwa sangka. Cuma Bapak sendiri yang ketawa kan? Ya kan? Ya hati-hati Pak. Hati-hati. Tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia adil dan jujur. Dan tolong carikan orang yang bahagia hidupnya karena dipenuh dengan uang sogo. Permukaan kita lihat bahagia. Tapi hatinya pasti sengsara. Begitu
Ini intinya Pak, percaya apa yang diharamkan Allah pasti membawa kemudaratan, percaya itu. Barangkali Bapak bisa lolos 1-2 tahun, barangkali sampai pensiun Bapak lolos. Tapi begitu Bapak pensiun, barulah Allah menurunkan azabnya. Pertama apa? Depresi Bapak, post-power syndrome. Di tubuh ini Pak, menurut ahli ortopedi, ada 360 tulang yang penting. Tapi yang paling penting dijaga, dan itu tidak ada obatnya menurut ilmu kedokteran, ada sendi yang paling penting. Namanya sendirian. Nah, begitu Bapak pensiun, kena penyakit sendirian. Pergi warkop, tidak ada yang mau temani. Pergi ke masjid, semua orang cibiri. Datang ke keluarganya, tidak ada yang mau dekati. Itu penyakit sendirian namanya. Akhirnya depresi, post-power syndrome, mulai cemas, mulai galau, datanglah segala macam penyakit. Kenapa? Pertahanan paling kuat imunitas itu, masih ingat waktu COVID, adalah kebahagiaan. Kalau orang sudah tidak bahagia, gampang penyakit datang. Maka mulailah datang penyakit, datang ke dokter. Apa kata dokter? Pak Jaksa yang terhormat, selama Bapak aktif ini kelihatan Bapak tidak pernah kena matahari. Kalau bisa Bapak mulai besok jalan di komplek Pak ya, kira-kira jam 8 atau setengah 9, Bapak keliling komplek supaya kena matahari. Kalau bisa Pak jangan pakai baju. Mulailah dia jalan di komplek tidak pakai baju. Dia bilang sudah cukup dok, kalau bisa Pak celana pendek supaya kena juga ini bagian kaki. Jangan lupa Pak jangan pakai peci ya. Oke, apalagi dia bilang ya, supaya bagus punya refleksnya saraf di kaki, Bapak jangan pakai sepatu atau sendal. Kelilinglah Bapak, tidak pakai baju, celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Keliling. Bulan depan dia ke dokter, dia bilang alhamdulillah sudah ada peningkatan, tapi menurut hasil laboratorium, Bapak ini kelebihan karbohidrat. Kalau bisa Bapak mulai hari ini, jangan makan nasi Pak. Sudah dilarang makan nasi. Apalagi kalau bisa Bapak jangan makan daging. Ikan jangan Pak, tidak boleh. Apalagi dok, Bapak jangan makan garam, gula, yang pedis-pedis. Apalagi menurut hasil lab, Bapak hanya bisa makan ini ubi rebus yang warna ungu. Ubi rebus hanya bisa dimakan tabungannya Pak 20 miliar, tapi tidak ada bisa dimakan. Itu sudah azab Allah itu. Maka sebelum itu terjadi, masih ada kesempatan. Hindari sogok menyogok. Kalau perlu Bapak bilang, memang duitmu sebanyak lebih kau. Saya tahu kau status sosialmu, tapi jangan kau hina saya dengan duit ini. Saya tahu uangmu lebih banyak. Kau macam-macam, awas kau. Saya kasih kau penjara seumur hidup. Itu baru. Hah? Ini Pak. Oh baiklah, nanti kita atur itu ya. Jangan di sini nanti. Tapi saya yakin Bapak yang hadir ruangan ini adalah orang-orang yang pandai dan cerdas, profesional di bidangnya, dan insya Allah mampu menolak sogok dan menyogok. Amin. Banyak yang dilihat oleh Nabi tapi waktu terbatas. Sampailah Nabi di Sidratil Muntaha. Ya kan? Nah, terjadilah dialog. Dialog itu yang Bapak baca ketika tahiyat. At-tahiyatul, mubarakatus, salawatut, thayyibatu, dan seterusnya. Itu dialog. Maka, namanya dialog, harus ada jeda. Kalau Pak Kajari bicara, saya harus dengar. Saya bicara, Pak Kajari diam. Beliau dengar, itu namanya dialog. Kalau saya bicara, Pak Kajari bicara, itu namanya debat kusir. Kalau bahasa Makassarnya, gea. Nah inilah yang banyak terjadi dalam sholat. Pogeaki Tuhan.
Atahiyatu barakatuh salawatu thayyibat lillah. Itu Bapak gea itu namanya. Terlalu cepat. Maka ketika sholat Pak, jangan terlalu cepat. Itu sebabnya Bapak rajin sholat, tapi masih suka dengar, masih suka ambil sogok. Padahal dijelaskan dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang rajin sholat, tapi tidak mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan keji, pasti sholatnya tidak beres. Coba kembali, awal cerita. Kan disebut tahun duka cita, Pak. Tahun duka cita berarti Nabi ada masalah. Masalah besar. Apa Allah kasih hadiah? Apa Allah kasih hadiah? Untuk menyelesaikan masalahnya. Apa Allah kasih, Pak? Haji? Bukan. Puasa? Bukan. Apa? Sholat. Berarti tuan-tuan yang saya muliakan, masalah selesaikan dengan sholat. Ibu-ibu, ada masalah di kantor, jangan curhat di medsos. Demi Allah, tidak ada yang bantu kok. Tak kusangka sekejam itu. Lebih banget. Pergi dinas suaminya, 3 bulan tidak ada kabar-kabar. Di mana dikau? Apa itu? Lebih curhat dalam sholat. Saudara-saudara sekalian, mau naik pangkat jabatan, tidak usah nyogok, tidak usah cari muka sama Pak Kajari. Bapak sudah punya muka. Ada juga orang itu cari muka sama komando pimpinannya. Wah, kayak tidak ada sudah harga dirinya. Ya Pak, ya Pak. Sudah tidak zaman itu, bos. Tidak zaman itu. Lebih Bapak sholat yang baik-baik. Berminta kepada Allah. Kalau tidak dikasih, berarti tidak baik buat Bapak. Saya kasih contoh paling gampang. Ya Allah, berikan saya rezeki supaya saya bisa punya private jet, pesawat pribadi. Kalau Allah kasih saya, maka Allah menganiaya saya namanya. Tiba-tiba betul tahun ini saya dapat beli private jet. Di mana saya mau parkir? Allah tahu kalau saya kasih kau private jet, di mana kau parkir dah saat? Di mana kau mau gaji pilotnya, pramugarinya, apturnya, pajaknya? Nah kau pegawai negeri. Maka ketika Bapak sudah sholat, minta sesuatu, berarti kalau tidak dikasih, hakul yakin apa yang kita minta tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ingin berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih Pak Kajari telah menyambut di bandara. Karena sambutan itulah Pak saya paksakan untuk datang di tempat ini. Saya bilang sama Pak Kajati tadi, luar biasa baiknya itu Pak Kajari. Saya dijemput dengan pasukannya yang lengkap. Sampai saya berpikir kayak saya jadi tersangka ini. Saya bilang, anggota saya bilang, Ustadz, tidak cukup waktu. Saya bilang, jangan. Kita ini diminta hanya untuk hadir. Menolak ajakan silaturahmi, itu bisa mendapat bencana. Sebaliknya, menyambungkan silaturahmi, membuat umur jadi panjang, tertolak dari bencana, dan memudahkan rezeki. Terima kasih, saya doakan Pak Kajari semakin baik karir dan jabatannya. Kepada adik-adik sekalian yang baru menjadi jaksa, jadilah jaksa adiaksa. Adiaksa. Ada 3 itu di dalamnya, Bapak lebih tahu, amalkan saja itu. Insya Allah, jaksa di dunia, jaksa pula di akhirat kelak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum manafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil sahibul bait. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta, dan ilmunya untuk acara ini, untuk kemajuan kantor ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, jaksa adalah pekerjaan dan profesi kami. Tunjukkan yang hak adalah hak,
dan berikan kesanggupan kepada kami melaksanakan hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kemampuan kepada kami untuk memerangi kebatilan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad rahmat